Ais Podcast. Berjumpa lagi di podcast hari ini, pastinya akan mendapatkan banyak inspire. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, pagi hari ini kita doa dulu yuk sebelum kita mulai podcast. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang indah Tuhan berikan kepada kami, dan khususnya hari ini kami akan berbincang langsung dengan seorang narasumber yang pasti akan membagikan banyak berkat untuk rekan-rekan terkasih. Tuhan yang akan pimpin kiranya podcast hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan yang akan berikan hikmat dan juga marifat kepada kami semua. Biarlah apa yang kami kerjakan mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hello, good morning. Ini udah hadir di depan saya ya, sosok. Sosok spesial ya. Seorang yang bersinar. Pastinya. Udah gak silau sih. Kelihatan ya, mohon maaf ya, ini lightingnya boleh agak kecilin dikit kali ya. Oke, gimana nih kabarnya, Chris? Puji Tuhan, sangat luar biasa ya, Ibu. Makasih ya untuk teman-teman semua juga yang udah izinin aku ada di sini. Sungguh sebuah kehormatan lah gitu. Oke. Senang banget. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Kenalan dulu nih, katanya kalau tak kenal maka tak saying ya. Beda ya. Zaman now tuh harus zaman now beda ya. Oke, saya adalah Yola Margareta, salah satu dosen di Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Saat ini saya pegang sebuah program studi Magister Management. Jadi teman-teman yang mau studi lanjut boleh kontak me. Tetap ya. Promosi. Ada ya, studi lanjut. Nanti kita obrolnya Bu ya. Nah, hari ini kedatangan narasumber yang epic banget sih. Karena saya mengenal beliau sih ya. Berapa tahun yang lalu ya, Chris? 3 tahun ya. 3 tahun dan ternyata gitu ya. Bapak yang satu ini yang menginspirasi saya. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, kita kenalan dulu sama Christian. Silakan Chris. Jadi malu. Oke, teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Christian Theophilus Koropis. Umur saya ini nggak apa-apa sampai lengkap banget ya. Umur saya 27 tahun dan ya saya udah kenal beliau sama 3 tahun. Saya adalah lulusan sarjana manajemen dari Fakultas Hukum dan Bisnis Digital di Universitas Kristen Maranatha. Gitu ya. Ada apa lagi perkenalannya? Udah cukup. Segitu dulu. Yang pasti waktu itu apa ya, jangan accident bilang satu karunia gitu. Saya akhirnya di-plotting menjadi salah satu dosen wali, dan disitulah awal kita ketemu ya. So tema podcast kita hari ini kita mulai dari nol. Asik ya? Aduh keren banget nih, mana kepala saya kayak nol lagi. Gitu ya? Enggak. Kelihatannya kurang bulat ya. Oke, nah jadi Christian Theophilus ya, angkatan berapa nih? 2022 berarti. 2022 ya. Sebelumnya saya dengar sempat berkuliah di prodi lain ya. Iya. Boleh cerita sedikit, Chris? Oke, ya mungkin aku tadi perkenalan belum terlalu jujur ya teman-teman ya. Sebenarnya aku juga adalah mantan mahasiswa teknik industri di Maranatha juga, angkatan 2017. Iya gitu. So pada saat akhirnya ada switch ya, ada keputusan untuk move nih. Jadi prodi teknik industri, kemudian ke manajemen. Apa sih waktu itu yang dipikirkan Chris gitu? Apa yang nyangkut di benaknya dirimu, bro? Pas pindahnya ya maksudnya. Ya jujur pas pertama pindah pasti mixed feeling banget ya, Bu ya. Malu ada, excited jujur ada juga, tapi mungkin gak banyak ya. Sama lebih ke what to expect tuh gak tahu banget gitu. Jadi kayak ya benar-benar rasanya kayak kuliah awal lagi, cuman dengan rasa malu karena ya udah 5 tahun di atas orang lain yang maksudnya 2017 ke 2022 kan lumayan jauh. Dan umur aku tuh walaupun aku angkatan 2017 sebenarnya umur aku tuh setara sama orang yang angkatannya 2015. Gitu. Jadi ya agak jauh ya gap umurnya, dan waktu itu aku nggak tahu apa yang harus aku expect. Ya adalah mixed feeling banget lah gitu. Udah takut juga dan lain-lain. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Jadi ya aku waktu itu siap-siap aja, dan ya ternyata all goes well aja sih gitu. Nggak kelihatan sih sebenarnya. Facingnya itu baby face. Puji Tuhannya gitu, cuman gak ada rambut aja. Memang baby like a baby right? Iya.
Oke, tapi pasti support system itu yang akhirnya mixed feeling tadi itu berubah ya menjadi satu fully support dari orang-orang terdekat. Siapa aja sih kira-kira? Pastinya keluarga. Pada waktu itu aku masih single, jadi belum punya pasangan ya. Support system udah pasti ya Tuhan. Kedua ya pasti keluarga, melalui keluarga juga Tuhan kasih-kasihnya. Papa mama, khususnya papa mama sih, karena emang pada akhirnya aku bisa berkesempatan untuk kuliah lagi tuh karena orang tua seperti itu gitu. Jadi itu support system nomor satu aku, dan ya itu luar biasa lah sebenarnya. Karena awalnya gini, sebelum aku pindah ke manajemen, aku kan berkeputusan untuk gak mau kuliah lagi sebenarnya. Jadi teman-teman biar tahu juga ya, aku belum terbuka ke banyak orang sebenarnya. Tapi aku buka di sini nih gitu ya. Khusus di Ice Podcast. Di Ice Podcast gitu ya. Aku buka. Jadi aku waktu itu sebenarnya 5 tahun tuh setengah tahunnya, 1 semesternya aku cuti. Jadi setelah cuti itu aku mau kayak udah ngobrol juga ke papa untuk udahlah aku stop aja kuliah, kayaknya nggak perlu lah, udah ada bisnis juga. Waktu itu juga aku kerja sebagai agen asuransi, udah ada penghasilan. Ya udah tinggal dipakemin aja kerjanya kayak gitu. Ngapain gua kuliah juga, nggak akan kepake juga kayak gitu kan. Papa aku tuh tipe orangnya ngikut, bukan ngikut gimana ya, maksudnya semuanya tuh sesuai kehendak Tuhan. Karena pada akhirnya papa kan nggak tahu season kita gimana, karena Tuhan yang tahu kan. Jadi papa mengalir aja, kalau memang kamu udah berdoa merasa yakin ya udah gitu. Nah pas aku ketemu mama, disinilah peran seorang ibu. Mama tuh waktu itu sampai yang kayak minta maaf gitu, kayak maaf kalau mama ada salah, maaf kalau mungkin selama ini mama suka ganggu kerjaan kuliah. Karena kan mama yang minta maaf ya. Karena biasanya mama aku tuh kan anak bungsu ya, dari 4 bersaudara, dan yang paling suka disuruh-suruh tuh aku. Gitu. Dan berapa kali kadang-kadang nyuruhnya tuh memang di jam-jam kuliah. Dan mungkin mama jadi ngerasa bersalah, apa karena mama kayak gitu. Dan juga aku masuk asuransi juga karena mama juga orang asuransi, jadi kayak ngerasa bersalah gitu. Dan di situ mama kayak maksa aku untuk kuliah lagi, nggak marah tapi dengan kayak ya hati dalam seorang ibu lah. Dan waktu itu aku benar-benar tersentuh sih, sampai akhirnya diusahakan. Puji Tuhan juga waktu itu prodi TI Ciloro, si Kristina itu mendukung banget. Dia bantu, dan dia juga tahu aku di TI nggak bisa survive sebenarnya, tapi dia waktu itu nggak ngejudge, dia malah ngebantu. Udah, saya bantu kamu pindah ke prodi manajemen aja. Dia kenal sama Pak Yaya juga waktu itu sebagai prodi manajemen di 2022. Akhirnya ketemu sama aku dan mama, ngobrol-ngobrol, dibantu transkrip dan lain-lain ya. And then the rest is history ya. Gitu. Jadi ya luar biasa lah waktu itu. Makanya mixed feeling banget. Dan waktu kemarin aku lulus akhirnya juga di manajemen, orang tua aku benar-benar terharu sebenarnya. ya total 8 tahun ya gitu. Ya candaan inside joke kita tuh, aku donatur permanen Maranatha ya guys. Terima kasih ya. Lumayan Fakultas Bisnis bikin gedung baru kan karena aku berarti. Thank you ya. Tapi pada saat momen itu ngerasain gak sih bahwa penyertaan Tuhan itu gak ada yang failed gitu? Which is mau via mama, via papa, atau support system, atau mungkin Chris lu ngalamin sendiri gak sih gitu? Bahwa ya Tuhan tuh bener-bener hadir ya gitu, nyiapin semua all good sampai akhirnya beres gitu. Itu no questions asked lah, itu udah pasti gitu. Gak ada yang gagal, gak ada yang fail. Bahkan kadang aku gak berdoa dan lupa Tuhan pun tahu sih kan, Tuhan tetap ada sama aku. Ya aku manusiawi lah ya, kadang ada juga ya rasa-rasa titik terendahnya, rasa kayak ya maksudnya berkuliah ulang lagi itu it's not a easy job for me gitu ya, karena aku di TI juga nggak terlalu pintar ya. Jadi aku harus banyak menyesuaikan lah sama pelajaran baru, sama teman-teman yang umurnya 7 tahun di bawah aku, bayangin gitu ya. Tapi salah satu gak failnya itu adalah dari awal aku masuk manajemen, aku kan memutuskan untuk ikutan ospek lagi ya. Iya, board ya. Padahal waktu itu Pak Yahya ngomong nggak apa-apa kalau nggak ikut, nggak perlu lah. Tapi dia waktu itu aku bilang nggak apa-apa aku ikut, karena aku pengen kenal nih anak-anak di bawah aku seperti apa, biar kita bisa lebih dekat. Karena aku nggak mau kuliah cuma nyari, aku berdoa sama Tuhan kalau aku mau kuliah lagi, aku nggak mau cuma ijazah doang. Ada something yang apa sih Tuhan yang Tuhan mau kasih. Kalau memang ini rencana Tuhan pasti ada yang lebih. Karena Tuhan kan kalau ngasih nggak cuma-cuma ya, pasti banyak yang Tuhan bisa kasih sebenarnya. Dan itu yang aku rasain gitu. Bener-bener aku komunitas baru,
teman-teman baru, dan juga walaupun mereka lebih muda pada aku, tapi aku banyak belajar juga dari mereka ternyata gitu. Dan pada akhirnya banyak teman-teman juga yang bisa jadi partner bisnis, bisa jadi sampai sekarang banyak, panjang lah ceritanya. Pokoknya waktu itu aku mutusin untuk ikut Born karena itu. Dan mereka pun jadinya respect, kayak ini siapa sih orang badan gede botak mau ikutan Born gitu, siapa gitu. Itu kan, dan waktu itu pun aku ingat banget, aku lupa, tapi MC di Born tuh yang panitianya, dia tuh manggil aku mau manggil itu deh, kayak ada yang mencolok banget gitu kan. Pop up banget. Dan waktu itu mereka juga kaget ternyata udah pindah jurusan. Ya mereka bilang sih mereka respect lah gitu untuk tetap mau ikutan Born. Dan aku kan ikut dimarah-marahin juga sama panitianya, dan FYI panitianya juga tetap 5 tahun di bawah aku gitu. Tapi aku ya nggak marah gitu, aku terima-terima aja. Ditreat lah ya, nggak marah tanpa. Iya, mereka nggak ngelihat ini aku kan. Tapi and it's fun kok. Aku bilang nggak apa-apa, seru gitu. Ternyata gue bisa jadi anak muda lagi gitu. Gitu sih. Yeah. Oke, ya. Gue jadi recall juga sih waktu pertama kali dirimu masuk ke kelas waktu kita lagi dosen wali tuh. Buset, ini orang siapa nih ya gitu kan, karena udah kelihatan banget mature gitu ya, mature loh ya, gue bilangnya mature gak tua gitu. Cuma pokok, dan gue bilang wah ini pasti anak-anak pilihan yang Tuhan titipin. Jadi dari hari itu aja gue udah percaya sih Chris, gue gak jadi yang satu kebetulan. Tapi yang menarik ya dari section hidup lu ya, tadi kan lu bilang bahwa Tuhan menyertai lu, and then tapi somehow gitu kan, lu juga masih memvalidasi kan, apa sih gitu kan, rencana Tuhan yang lebih gede gitu dalam hidup lu gitu kan ya, sampai lu akhirnya menurut gue ada satu titik acceptance ya, lu menerima ya prosesnya, gitu kan, which is itu nggak mudah ya, susah banget ya, apalagi tadi lu sempat flashback gitu, ya malu juga ya, lumayan lah gitu kan, tapi ada support system kayak Bu Roro tadi disebut, thanks Bu Roro, Bu Roro, ya. I love you. Wow, ya, bener-bener di Ice Podcast. Iya, Ice Podcast ya gitu. Kemudian juga ada Pak Yahya gitu kan, kemudian ada support system jelas itu family lu gitu kan. Nah, bagiin dong ke kita ya, pasti teman-teman mau tahu banget kan bagaimana nih proses transformasi yang Chris alami dalam perpindahan program studi ini. Oke. Siap. Oke ya, jadi udah dapet nih bridge ya gitu. Nah sekarang kita masuk ke section akhirnya, lu dapetin apa nih satu-satu. Boleh dong spill ke kita. Oke, aku kasih sesingkat-singkat mungkin lah ya. Tapi aku panjang sebenarnya. Ya panjang, tapi aku singkatin, tapi nggak aku bohongin lah. Aku buka semuanya gitu. Pertama, menjawab cara aku menerima acceptance, betul nggak gampang. Ya yang paling susah tuh di luar kampus sebenarnya. Gitu. Ya teman-teman aku, saya teman-teman dekat aku ya mereka mengerti juga, walaupun ya inside joke lah ya. Tapi ini juga note ya teman-teman, candaan itu bisa jadi batu sandungan juga, jadi kita harus hati-hati gitu. Walaupun teman tersendiri, teman sedekat itu pun walaupun inside joke, tapi kita kan manusia lemah ya Bu ya. Jadi itu bisa menjadi batu sandungan, dan emang waktu itu teman-teman dekat aku ya mereka support tapi tetap bercanda gitu. Dan itu tuh jadi ya manusiawi aku, psikologi aku kena. Gitu, jadi kayak gue tuh ya maksudnya self esteem lu lah ya. Betul, teman-teman aku mereka udah nggak ada urusan sama kuliah sama sekali, aku masih harus ke kuliah, ke kampus gitu. Orang-orang ini sorry ya, jemaat-jemaat di gereja aku pun mereka nggak menjatuhkan aku, nggak, cuman kayak yang sesimpel gini ya, misalnya kapan lu lulus, kak kuliah terus kayak gitu-gitu. Itu ya aku sih ngejawabnya nggak yang marah ya, puji Tuhan teman kasih aku kekuatan untuk merespon dengan baik lah, tapi dalam hatinya aku ya jujur ngejelek gitu. Jadi itu hal-hal yang jujur berat banget. So respon dari setiap statement atau question dari orang itu ngaruh banget ya. Iya, jadi harus ya ini sekalian teman-teman juga biar hati-hati ya itu gitu. Kita harus berhikmat lah untuk meresponi apapun itu. Padahal setiap orang prosesnya beda-beda. Iya gitu. Kan? Betul. Which is memang harus kasih ruang ke mereka untuk bisa menjalani itu dengan tenang lah ya gitu. Dan emang gak akan semua orang ngerti. Jadi pada akhirnya kita juga gak usah terbuka ke siapapun. Kalaupun emang orang tahu dan mereka gak tahu responnya, ya kita harus minta kekuatan lah dari Tuhan. Gitu. Jadi ya intinya aku waktu itu gak gampang, tapi puji Tuhan ya karena tadi aku punya support system keluarga. Puji Tuhan juga di masa aku kuliah aku ketemu pasangan aku ya. Yang sampai sekarang puji Tuhan masih kasih, dan dia sangat support juga waktu itu, dan itu juga iya gitu. Jadi benar-benar pendukung banget lah kayak gitu. Dan juga ya masih ada teman-teman juga, termasuk teman-teman di manajemen waktu itu yang support kayak gitu. Jadi aku benar-benar seneng banget. Dan kalau mau ngomongin aku dapat apa aja,
Sorry aku jadi lupa tadi karena Yang aku pertama mau kan acceptance ya. acceptance. Acceptance itu ketika dirimu itu merespon satu Iya. treat apapun dari luar, tapi akhirnya reaksinya itu jadi positif. Iya. Gitu kan, karena dicernanya itu lebih kenceng kan prosesnya. Mungkin yang kedua tuh apa perubahan yang lu alami sepanjang iya tadi itu pertanyaannya perubahannya. Kebanyakan ke pribadi pasti. Pribadi ya. Karena melalui aku pindah ini Tuhan ngajarin aku benar-benar untuk apa itu kerendahan diri. Benar-benar banyak banget proses. Nah ini aku agak bohong sih tadi. Aku belum terbuka banget sebenarnya. Waktu itu juga aku sempat ada kejadian di luar perkuliahan ya. Aku terjerumus yang namanya pinjol waktu itu. Pernah ini sebelum manajemen sih kejadiannya. Intinya singkat cerita aku dengan proses itu aku juga diajar kerendahan diri dan waktu aku kuliah pindah ini lebih diajarin kerendahan diri lagi karena ya itu benar-benar kayak lu siapa gitu. Kuliah sama anak-anak yang jauh lebih muda, lu ngerasa keren kayak gitu-gitu kan. Jadi aku benar-benar di humble lah sama proses ini, bukan Tuhan ya, sama proses Tuhan. Dan pada akhirnya aku tahu iya benar ya semua tuh mau karena karunia Tuhan gitu. Dan akhirnya jadi bersyukur gitu. Oh ya gue bisa kuliah lagi itu karena kebaikan Tuhan. Gue bisa masuk manajemen karena kebaikan Tuhan. Gue bisa ketemu teman-teman baru karena kebaikan Tuhan. Jadinya bersyukur, nggak questioning Tuhan lagi, tapi thank God banget gitu. Jadi nggak ada rasa kesesal lagi, nggak ada rasa penyalahan lagi. Semuanya jadi enjoy. Kuliah aku selama 3 tahun. Maaf Tuhan, 1 Tuhan aja. Ya kuliah aku selama 3 tahun itu jadi enjoyable banget. Kalau orang-orang bilang mungkin nanya serius nggak apa gitu. Aku bilang nggak, enjoy banget. Serius enjoy banget. Dan justru aku kemarin waktu udah beres sidang, kita foto-foto, ada acara ke villa juga kan kemarin sama teman. Sedih sih. Ini ngelepas teman-teman ini berat juga ternyata loh. 3 tahun ya. Baru berasa sedihnya. Tuh Aku bahkan bilang ke mereka kan, aku selama 5 tahun di TI, teman-teman aku juga baik di TI, tapi beda sama kalian. Entah kenapa. Kemarin sempat Chris jadi perwakilan untuk students yang speak up pada saat Yudisium, right? Iya, gitu. Waktu itu Pak Yangki juga suruh aku ke depan ya. Aku bilang ternyata hadiahnya bukan ijazah kuliah, tapi proses 3 tahun ini. Oke, menarik. That's okay. Satu keterbukaan itu sebenarnya kan awal pilihan ya. Dan senang banget nih cuma di Ice Podcast. Jadi mau belak-belakan gitu kan. And everything happen for the reason ya. Yes. Ya, jadi nggak ada yang sia-sia banget dan tahu banget ya teman-teman bagaimana proses fun yang tadi Chris udah sempat spill. Fun seperti apa sih yang dia alamin gitu ya. Sepanjang 3 tahun, bahkan kayaknya feel-nya itu seperti udah kenalan belasan tahun sama teman-teman di prodi yang sempat ke villa kemarin. Untuk sesi ini kita doa dulu yuk. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk perbincangan yang sangat hangat dan sangat singkat, tapi banyak banget yang kita bisa dapat dari cerita hidup seorang Christian Pilus. Tuhan yang akan terus berkati dalam prosesnya menempa seorang Kristen menjadi seorang pribadi yang akan terus bertumbuh dan mengakar di dalam Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk sesi hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap audiens yang mendengar dan juga mendapatkan berkat, biarlah mereka bisa terus menjadikan sebagai pedoman hidup dan juga banyak anak-anak muda yang akan dimenangkan melalui podcast ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Aduh, jujur Li, ini gue speechless banget sih ngedengerin proses itu dari awal gitu kan, kemudian move sampai akhirnya perpindahan. Which is ini jadi sesuatu yang nice di akhir ya, finish it well please. Iya, thank you. Applause-nya. Thumbs up deh pokoknya sama lo ya. Bangga banget ya. Luar biasa. Oke, jadi prinsipnya sih pasti banyak banget ya yang dapatin sama teman-teman gitu ya. Untuk sesi kita nih yang sangat singkat sebenarnya kurang banyak dan kurang lengkap ya. Harusnya 7 hari 7 malam. Ya, kita nginap dulu. Ya. Mungkin ada yang mau lu bagiin sama teman-teman biar bisa ada yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama lu, which is 5 years ago di posisi yang mirip sama lu, atau sekarang yang masih lagi survive gitu ya untuk bisa beresin studinya. Boleh dong please. Ya, aku nggak bisa banyak ngomong soal nasehatin ya. Pada akhirnya semua orang punya season masing-masing, punya caranya masing-masing Tuhan mau proses. Tapi yang aku bisa bilang adalah keep the spirit up, tetap berintegritas, tetap takut akan Tuhan, keep humble, dan tahu bahwa kita tuh manusia yang lemah, Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar. Nah kalau kita udah sadar akan hal itu,
kita bisa nerima apapun itu yang Tuhan kasih, dan semuanya itu bisa jadi berkat buat kita gitu. Jangan pernah malu sama orang ngomong apa, jangan pernah ngerasa kalian ngerasa rendah hati harus, tapi jangan ngerasa rendah diri, itu beda ya. Karena Tuhan pengennya kita rendah hati, humble. Tapi kalau kita merendahkan diri, Tuhan juga gak mau. Tetap merasa bahwa kita memang anak-anak orang-orang pilihan Tuhan, dan kita punya purpose dalam kehidupan kita. Jadinya apapun yang Tuhan kasih, kita terima gitu. Jadi semangat buat yang lagi berjuang kuliah, yang mungkin sama kayak aku. And yeah, that's it. Thank you banget. Thank you juga buat Rio. Ini kita Iya. fire Chris. Asik. Keren gini. So jangan lupa always hidupin value dari Universitas Oke. Kristen Maranatha. Apa itu? Integrity, care, and excellence. Asik. Bye-bye. The suppression